Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini tiba fajar. Semangat dan gairah besar tampak di kalangan musyrik itu. Mereka begitu yakin akan segera berhasil. Dengan pedang terhunus mereka memasuki kamar Nabi, yang menimbulkan suara gaduh. Serentak Ali mengangkat kepalanya dari bantal dan menyingkirkan selimutnya lalu berkata dengan sangat tenang, "Apa yang terjadi?" Mereka menjawab, "Kami mencari Muhammad." "Di mana dia?" Ali berkata, "Apakah Anda menitipkannya kepada saya sehingga saya harus menyerahkannya kembali kepada Anda?" Bagaimanapun, sekarang ia tak ada di rumah. Muhammad telah pergi jauh di luar pengetahuan mereka. Nabi tiba di Kuba tanggal 12 Rabiul Awal dan tinggal di rumah Ummu Kulsum ibn Al-Adam. Sejumlah muhajirin dan ansor sedang menunggu kedatangan Nabi. Beliau tinggal di situ sampai akhir pekan. Sebagian orang mendesak agar beliau segera berangkat ke Madinah. Tetapi beliau menunggu kedatangan Ali. Orang Quraisy mengetahui hijrahnya Ali dan rombongannya diantaranya ialah Fatimah, puteri Nabi, Fatimah binti Asad dan Fatimah binti Hamzah bin Abdul Muthalib. Karena itu, mereka memburunya dan berhadap-hadapan dengan dia di daerah Zainan. Perselisihan pun terjadi dan Ali berkata barang siapa menghendaki tubuhnya terpotong-potong dan darahnya tumpah, majulah. Tanda marah nampak di wajahnya. Orang-orang Quraisy yang merasa bahwa masalah telah menjadi serius, mengambil sikap damai dan berbalik pulang. Ketika Ali tiba di Kuba, kakinya berdarah, dikarenakan menempuh perjalanan Makkah Madinah dengan berjalan kaki. Nabi dikabari bahwa Ali telah tiba tapi tak mampu menghadap beliau. Segera Nabi ke tempat Ali lalu merangkulnya. Ketika melihat kaki Ali membengkak, air mata Nabi menetes. Penduduk Yasrib yang kemudian berganti menjadi nama Madinah, menyambut kedatangan Nabi. Mereka mengucapkan berbagai macam syair untuk menyambut manusia mulia ini. Disinilah manifestasi sebuah negara Islam pertama kali didirikan. Muhammad menyusun kekuatannya di Madinah bersama keluarga dan sahabat setianya yang rela meninggalkan tanah air dan hartanya untuk Tuhannya. Islam yang muda ini menyusun kekuatan untuk menghadapi kekuatan kaum Quraisy yang setiap saat siap untuk menghancurkan Islam yang dibangun ini. Perang demi perang mulai dari Badar, Uhud, Khandak, yang di setiap perang tampillah Al-Wasi Muhammad yang selalu menjadi pemberi moral kepada pasukan untuk menghancurkan kafir Quraisy dengan iman yang membara. Pada perang Badar Al-Wasi Ali dan Hamzah tampil menghadapi pemberani kafir Quraisy. Dalam sepucuk suratnya kepada Muawiyah, Ali mengingatkannya dalam kata-kata pedang saya yang saya gunakan untuk membereskan kakek Anda dari pihak ibu Utbah, ayah dari Hindun ibu Muawiyah, paman Anda dari pihak ibu, Walid bin Utbah, dan saudara Anda, Hanzalah, masih ada pada saya. Pada perang Uhud Nabi dan lagi-lagi Hamzah dan Ali tidak pernah absen. Ali adalah pembawa panji dalam setiap peperangan. Nabi mengungkapkan nilai pukulan Ali pada perang Khandak Parit disebut juga dengan azab kepada Ammar bin Abdiwat itu. Nilai pengorbanan itu melebihi segala perbuatan baik para pengikutku. Karena sebagai akibat kekalahan jagoan kafir terbesar itu kaum muslim menjadi terhormat dan kaum kafir menjadi aib dan terhina. Pada perang Khaybar ketika semangat kaum muslim mengendur dan merasa tidak mampu untuk menghancurkan benteng Khaybar, orang-orang menunggu dengan gelisah dan ketakutan. Karena sebelumnya Abu Bakar dan Umar tidak ada yang mampu menghancurkan benteng. Bahkan Umar memuji keberanian pemimpin benteng, Marhab, yang luar biasa yang membuat Nabi dan para komandan Islam kecewa atas pernyataan Umar ini. Kebisuan orang-orang sedang menunggu dengan gelisah dipecahkan oleh kata-kata Nabi. Di manakah Ali? Dikabarkan kepada beliau bahwa Ali menderita sakit mata dan sedang beristirahat di suatu pojok. Nabi bersabda, "Panggil dia." Ali diangkut dengan unta dan diturunkan di depan kemah Nabi. Pernyataan ini menunjukkan sakit matanya demikian serius sampai tak mampu berjalan. Nabi menggosokkan tangannya ke mata Ali seraya mendoakannya. Mata Ali langsung sembuh dan tak pernah sakit lagi sepanjang hidupnya. Nabi memerintahkan Ali maju. Menurut riwayat pintu benteng Khaybar itu terbuat dari batu. Panjangnya 60 inci. Dan lebarnya 30 inci. Mengutip kisah pencabutan pintu benteng Khaybar itu dari Ali melalui jalur khusus. Saya mencabut pintu Khaybar dan menggunakannya sebagai perisai. Seusai pertempuran, saya menggunakannya sebagai jembatan pada parit yang digali kaum Yahudi. Seseorang bertanya kepadanya, "Apakah Anda merasakan beratnya?" Ali menjawab,
Saya merasakannya sama berat dengan perisai saya. Masih banyak lagi peristiwa-peristiwa lain selain peperangan untuk melawan kebejatan kaum kafir Quraisy. Banyak juga peristiwa yang menggembirakan. Misalnya peristiwa pernikahan Al-Wasi dan Fatimah, putri Nabi, perubahan kiblat dari Bait Al-Maqdis ke Ka'bah di Makkah. Selain serangan dari luar kota Madinah, kaum Yahudi yang berada di dalam kota selalu mencoba melakukan rongrongan terhadap pemerintahan Islam yang masih muda ini. Namun Sang Maha Konsep telah menentukan drama yang berbeda. Walaupun mereka mencoba memadamkan nur cahayanya, namun ia terus menerangi nur cahayanya. Walaupun orang-orang kafir itu benci. Tahun ke-8 Hijrah, perjanjian Hudaibiyah dikhianati oleh orang-orang Quraisy Mekah. Nabi segera mengeluarkan perintah kesiagaan umum. Beliau siapkan pasukan besar yang belum pernah disaksikan kehebatannya selama ini. Ketika pasukan telah lengkap dan siap bergerak, Nabi pun menyampaikan bahwa sasarannya adalah Mekah. Pasukan bergerak laksana migrasi kawanan burung menuju arah selatan. Nabi memerintahkan kepada pasukannya yang berjumlah 10.000 orang untuk membagi diri, dan menyalakan api unggun di malam hari agar pasukan musuh melihat betapa besar pasukan musuh tersebut. Di dekat kuburan Abu Tholib dan Khadijah yang terletak di punggung Mekah, kaum muslimin membuat kubah untuk Nabi. Dari kubah inilah Nabi mengamati dengan cermat arus pasukan Islam yang masuk ke kota dari 4 penjuru. Maka, membisu di depan Nabi dan pendukungnya. Ya Mekah membisu dan tidak lagi menyerukan teriakan Firaun-Firaun. Digantikan hiruk-pikuk suara 10.000 prajurit muslim yang menggema yang seakan-akan sedang menunggu kedatangan sahabatnya. Gua itu menatap kepada orang yang dulu berada dalam perutnya dalam keadaan terusir yang kini telah berdiri tegap dengan gagah dan dikelilingi puluhan ribu pengikut dan pembelanya. Nabi memasuki Mekah dan bertawaf, menghancurkan berhala-berhala bersama Al-Wasi. Tidak ada darah yang tertumpah. Orang-orang Quraisy yang berada di Makkah menunggu bibir Muhammad berucap tentang mereka. Apakah yang akan terjadi pada mereka? Namun bibir itu begitu mulia untuk menjatuhkan hukuman. Ia memberikan kepada mereka yang telah memeranginya pengampunan dan beliau berkata, pergilah. Anda semua adalah orang-orang yang dibebaskan kini. Di Safa, laki-laki yang telah membuat sejarah itu telah kembali. Berdiri di depan kehidupannya yang syarat dengan berbagai peristiwa dan yang di tangannya tergenggam masa depan yang gemilang. Selama 20 tahun penggembalaannya tak pernah henti. Ia tak pernah merasakan letih. Kesabarannya begitu tinggi, tak pernah menyerah. Orang-orang Quraisy berdesak-desakan di Bukit Safa untuk memberikan bayat. Setelah penaklukan Mekah masih ada beberapa peperangan besar berlanjut semasa hidup Nabi, yaitu Hunain, Tabuk. Al-Wasi tampil dengan gagah perkasa dalam peperangan ini. Sesudah membuat kocar-kacir musuh, Al-Wasi segera menghambur untuk bergabung dengan Nabi. Ia memutari Nabi, dan menghambur membabat musuh untuk melindungi Nabi. Dan pada kali yang lain menemui prajurit musuh yang lari dan menghadang kejaran musuh. Sesudah itu kembali memutari Nabi. Nabi memanggil sahabat-sahabatnya yang lari cerai-berai, ayuhan nas, mau kemana kalian? Wahai orang-orang yang ikut bayat Al-Ridwan. Wahai orang-orang yang kepadanya diturunkan surat Al-Baqarah. Wahai orang-orang yang berbayat di bawah pohon. Orang-orang Madinah yang gagah berani segera sadar akan diri mereka. Dan ingat bahwa hingga saat ini mereka adalah tulang punggung Nabi. Kini Nabi memanggil mereka di tengah 12.000 orang prajurit. 2.000 diantaranya adalah kaum kerabatnya. Mereka segera menghambur ke arah Nabi menyambut panggilannya dengan labaik, labaik. Kami datang. Kami datang. Pasukan Islam kembali memenangkan pertempuran. Peran individual Muhammad dalam menyampaikan risalah agungnya telah selesai. Dan kini tidak bisa tidak diharus melihat pasukannya. Untuk kesekian kalinya. Mengingat dan mengenang kembali pelajaran yang telah diberikannya selama 23 tahun. Agar bisa mengevaluasi dan menelitinya kembali. Tahun ke-11 Hijrah. Haji pertama Nabi dan kaum muslimin tanpa ada seorang musyrik pun yang ikut di dalamnya. Untuk pertama kalinya pula, lebih dari 10.000 orang berkumpul di Madinah dan sekitarnya, menyertai Nabi melakukan perjalanan ke Makkah, dan sekaligus inilah haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi. Rombongan haji meninggalkan Madinah tanggal 25 Zulqoidah. Nabi disertai semua istrinya, menginap 1 malam di Zil Hulaifah. Kemudian melakukan ihram sepanjang subuh, dan mulai bergerak
Seluruh padang terisi gema suara mereka yang mengucapkan, Labaik, Allahumma labaik, labaik, la syarika laka. Aku datang memenuhi panggilanmu. Allahumma, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu, labaik. Aku datang memenuhi panggilanmu. Segala puji, kenikmatan, dan kemaharajaan hanya bagimu. Tiada sekutu bagimu, labaik. Aku datang memenuhi panggilanmu, langit. Hingga hari itu, belum pernah menyaksikan pemandangan di muka bumi seperti yang ada pada saat itu. Lebih dari 100.000 orang, laki-laki dan perempuan di bawah sengatan matahari yang amat terik dan di padang pasir yang sebelumnya tak pernah dikenal orang bergerak menuju satu arah. Medan ini merupakan lukisan paling indah dari satu warna yang menghiasi kehidupan manusia. Dan sejarah adalah kakek tua yang terbelenggu dalam pengabdian terhadap kepentingan-kepentingan. Ia adalah tukang cerita yang membacakan hikayat-hikayat Firaun, Kisra dan Kaisar. Sejarah sekali melihat Muhammad dan orang-orang yang bergerak bersamanya dengan heran. Aneh sekali, pasukan apa ini? Komandan berjalan kaki kelelahan. Dan pengikut-pengikutnya pun demikian pula. Nabi memang berjalan kaki bersama umatnya. Sejarah memang mendengar bahwa penguasa itu berada di tengah-tengah pasukan itu. Tapi ketika dicari-carinya, dia tak bisa menemukannya. Rombongan itu masuk Mekah 4 Zulhijjah. Di situ telah berkumpul Allah, Ibrahim, Ka'bah dan Muhammad. Dia juga ingin memperlihatkan kepada Ibrahim bahwa karya besarnya, kita sudah diantarkan kepada maksud, matahari tepat di tengah siang hari itu. Seakan-akan ia menumpahkan seluruh cahayanya yang memakar ke atas kepala semua orang. Nabi berdiri di depan lebih dari 100.000 orang, laki-laki dan perempuan yang mengelilinginya. Nabi memulai pidatonya. Rasulullah berkata, tahukah kalian, bulan apa ini? Mereka serentak menjawab, bulan haram. Ayuhan nas, camkan baik-baik perkataanku. Sebab, aku tidak tahu. Mungkin aku tidak lagi akan bertemu dengan kalian sesudah tahun ini, di tempat ini, untuk selama-lamanya. Ayuhan nas, sesungguhnya darah dan hartamu adalah haram bagimu hingga kalian menemui Tuhanmu sebagaimana diharamkannya hari dan bulanmu ini. Sesudah itu, kamu sekalian akan menemui Tuhanmu dan ditanya tentang amal-amalmu. Sungguh, aku telah sampaikan hal ini. Maka, barang siapa yang masih mempunyai amanat, hendaknya segera disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Akar-akar syirik telah dihapuskan dari Mekah, dan Mekah menjadi sebuah kota suci bagi kaum muslim, tempat berkumpulnya muslimin dari seluruh penjuru dunia, dengan menggunakan pakaian yang sama, menuju Tuhannya. Tidak ada perbedaan, baik kaya, miskin, raja, rakyat, semuanya sama di hadapan Tuhan. Yang membedakannya adalah takwa. Muhammad telah melaksanakan tugasnya, dan sekarang beliau berada di pembaringan. Nabi membuka mata seraya berkata kepada putrinya dengan suara pelan, Muhammad tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu akan berbalik ke belakang? Barang siapa berpaling ke belakang, maka tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.